Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube M. Syekhan Muhid. Kali ini saya akan mengulas beberapa kejanggalan atau beberapa kelemahan yang ada di dalam Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Ya, kita semua tahu bahwa HTI sudah dinyatakan bubar oleh pemerintah sejak tahun 2017, tetapi kali ini masih ada yang perlu kita perbincangkan, perlu kita kritisi sebagai sarana untuk pendidikan atau edukasi bagi bangsa Indonesia atau bagi publik. Seperti apa beberapa kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam HTI? Mari kita ikuti video berikut ini. Apa bedanya dengan SBI, Muhammadiyah, NU, Hizbut Tahrir? Apa bedanya? Apa hampir sama atau bagaimana, Ustaz? Bedanya? Kalau Hizbut Tahrir yang setahu kami adalah memang partai yang konsen di dalam mendirikan khilafah. Oh, partai, bukan ormas ya? Partai karena apa yang dilakukannya adalah aktivitas-aktivitas partai politik. Oke, tadi sudah kita lihat bersama video yang ada di YouTube Munjiat Channel, wawancara Bapak Sugi Nur dengan Ustadz Aziz Fatoni yang disebut sebagai peneliti. Dalam wawancara tadi jelas sekali bahwa HTI itu adalah partai dengan tujuan utama ingin memperjuangkan khilafah di Indonesia. Ketika kita berbicara partai atau partai politik, kita merujuknya kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Di situ dijelaskan partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional yang dibentuk oleh sekelompok orang dengan sukarela dengan tujuan utama ingin memperjuangkan kepentingan kelompok, bangsa, dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa ketika HTI itu sebagai sebuah partai dan tujuan utamanya ingin memperjuangkan khilafah, ini sudah bertentangan dengan undang-undang partai politik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Karena apa? Semua partai yang ada di Indonesia itu harus memperjuangkan aspirasi masyarakat, tetapi harus dengan memelihara atau memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Sementara ketika HTI itu sebuah partai yang ingin mengusung khilafah, itu jelas bertentangan dengan pengertian partai yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Oke, mari kita lihat video berikutnya. Apa yang dilakukan oleh Hizbut Tahrir sekarang ini, ya itulah apa yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat Madinah di periode Mekah, ya, sehingga kemudian nanti berhasilnya kan di periode Madinah kan begitu. Dakwahnya tetap dengan dakwah pemikiran, ya, merubah keimanan, bagaimana mengubah pemikiran dari yang tadinya tidak menerima Islam sehingga kemudian menerima Islam. Inilah yang rupanya ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya. Bagaimana dakwah Hizbut Tahrir ini dihadang sedemikian rupa agar masyarakat ini tidak tercerahkan, tidak tersadarkan. Video yang kedua ini menarik sekali untuk didiskusikan. Secara jelas dikatakan bahwa HTI itu dakwahnya meniru dakwah Rasulullah ketika di Mekah dan Madinah. Ini sangat tidak rasional karena HTI tidak akan pernah bisa disamakan dengan
Rasulullah. Kegiatan-kegiatan HTI selama ini tidak akan pernah bisa disamakan dengan kegiatan dakwah Rasulullah saat itu. Kenapa? Rasulullah itu ketika di Mekah dan juga di Madinah, bahkan sampai beliau wafat, dakwahnya Rasulullah itu adalah kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang yang belum beragama Islam, belum percaya kepada Allah, belum percaya Muhammad Rasulullah. Nah, sementara HTI di Indonesia ini adalah mereka itu berdakwah kepada orang yang sudah beragama. Karena apa? Di Indonesia ini tidak ada orang atau kelompok yang tidak beragama. Semuanya sudah beragama. Bahkan mayoritas HTI itu bersinggungan komunikasinya itu dengan orang-orang yang sudah beragama Islam. Nah, sementara Rasulullah itu dakwahnya kepada orang-orang yang belum tahu Islam, diajak masuk Islam. Sehingga sangat tidak rasional. Gitu ya. Ini memperbodoh masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya itu tadi dikatakan bahwa HTI itu dakwahnya adalah mengajak orang yang belum beriman menjadi beriman, orang yang belum bisa menerima Islam menjadi menerima Islam. Sekarang fakta, kalau kita analisis di sini, apakah ada orang Indonesia itu yang belum bisa menerima Islam? Gitu, atau belum menerima agama, gitu ya. Penduduk Indonesia itu adalah mayoritas Muslim, dia sudah menerima Islam semua, dia sudah beriman semuanya, gitu kan. Nah, sampai di sini kelihatan sekali bahwa HTI itu terkesan egois. Dia hanya punya konsep Islam versi mereka, beriman versi mereka, begitu ya. Nah, karena dia punya asumsi bahwa orang-orang yang menerima khilafah lah yang dianggap Islam, yang nggak menerima khilafah itu dianggap tidak Islam. Ini juga berpikir yang sangat sesat, membodohkan masyarakat. Nah, ketika politik dilakukan dengan cara seperti ini, justru tidak mencerdaskan masyarakat, tapi justru itu akan memperbodoh masyarakat. Karena tadi dikatakan HTI adalah partai yang mengusung pemberlakuan khilafah. Ayo kita ikuti video selanjutnya. Di mana-mana sudah ditolak, dibubarkan kok. Masa Indonesia memaksakan kehendak? Nah, menurut versinya Ustadz Azizi Pripul sebagai peneliti ini, monggo. Apa benar ditolak Ustadz atau dibubarkan di negara-negara luar? Oke, baik. Yeah. Jadi pertama perlu diketahui dulu bahwasannya kebenaran itu tidak dinilai dari itu sebetulnya. Oh gitu. Kalau dinilai dari itu ya dakwah Rasulullah berarti ditolak gitu. Kenapa? Karena di daerahnya sendiri ditolak beliau itu. Oh. Bukankah di Mekah itu beliau dikuyo-kuyo? Masuk akal, masuk akal. Kurung dulu, ayo kurung sih. Kalau itu menjadi rujukannya ya berarti Rasulullah berarti gagal dong di Mekah berarti. Saya tak ketawa dulu itu melihat video tadi itu. Begitu pinternya itu membuat opini yang sangat-sangat menyesatkan masyarakat. Begitu ada fakta Hizbut Tahrir itu ditolak di mana-mana di berbagai negara, terutama di negara asal berdirinya yaitu di negara Lebanon begitu. Mereka dengan enaknya itu kemudian membuat komparasi lagi, membuat perbandingan gitu ya dengan dakwah Rasulullah ketika ditolak di Mekah gitu. Nah, ini lagi-lagi alibi yang sangat menyesatkan. Berkali-kali saya katakan bahwa menyamakan HTI dengan dakwah Rasulullah ini sangat tidak tepat karena fungsinya, tujuannya, targetnya itu sangat berbeda. Rasulullah adalah utusan Allah yang tugas ke dunia itu li utammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak gitu. Sementara Hizbut Tahrir itu adalah partai politik ya. Nah,
Dari sini dapat kita maknai bahwa kita jangan mudah terkecoh dengan pernyataan-pernyataan tadi itu. Ketika Hizbut Tahrir ditolak di negara asal, kemudian dianggap itu jelek, maka berarti dakwah Rasulullah juga jelek karena ditolak di negara asalnya atau daerah asalnya, yaitu Mekah begitu. Dan anehnya itu begitu bangga Nur Sugi sebagai pewawancara dianggap sesuatu yang sangat benar dan rasional, padahal kalimat itu adalah menyesatkan masyarakat. Karena sekali lagi saya ulangi bahwa menyamakan HTI dengan dakwah Rasulullah itu sangat tidak bisa dibenarkan. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ketemu lagi di episode berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.